1. Gerakan Fajar Nusantara Gavatar. Kelompok Gerakan Fajar Nusantara atau lebih dikenal dengan nama Gavatar dinyatakan sebagai aliran sesat atau sekte sesat oleh MUI pada tahun 2016. Kelompok Gavatar dinyatakan sesat karena menurut MUI mereka merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah, di mana sebelumnya Al-Qiyadah telah dinyatakan sesat oleh MUI. Adapun Gavatar juga telah menjadikan Ahmad Mossadegh sebagai guru spiritualnya. Selain itu, Gavatar telah memberikan ajaran Milah Abraham, ajaran yang mencampur-campurkan agama. Ketua MUI saat itu, K.H. Ma'ruf Amin menjelaskan, terjadi percampuran agama Islam, Nasrani, dan Yahudi pada organisasi Gavatar. 2. Ajaran aliran surga Aden. Aliran surga Aden dipelopori oleh Ahmad Tantowi yang menyebarkan ajaran-ajaran yang jauh menyimpang. Aliran ini tidak mewajibkan para pengikutnya untuk melakukan syalat. Selain tidak mewajibkan syalat, aliran ini juga anjuran berinfak. Para pengikutnya wajib menyetorkan setoran 10% dari penghasilan mereka kepada sang pimpinan. Lalu ada 10% potongan dari penghasilan bulanan. Setiap pengikutnya diwajibkan untuk menyetorkan uang rata-rata 3-4 juta rupiah setiap bulan. 3. Kerajaan ubur-ubur. Ajaran kerajaan ubur-ubur dinilai menyesatkan sebab aktivitas kerajaan ubur-ubur melaksanakan ritual zikir pada malam Jumat kemudian diakhiri dengan nyanyian dan tari-tarian. Mereka menganggap dengan berzikir semalam suntuk dapat mempermudah membuka kunci harta karun yang terpendam di Nusantara. Aliran sesat ini dibentuk oleh pasangan suami istri bernama Rudi dan Aisyah. Mereka dikenal warga tidak pernah salat berjamaah di masjid ataupun mushola dekat rumahnya. Pengikut aliran sesat itu mayoritas warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Orang-orang yang bukan pengikut surga Ade dianggap kafir dan harta mereka boleh diambil sebagai harta rampasan perang FEI. Jika pengikutnya tidak memberikan setoran, maka hal itu dianggap sebagai utang yang harus dibayar di bulan berikutnya. Salah satu ajaran yang sangat menghebohkan aliran ini adalah kebebasan seksual. Sebagai seorang pimpinan, Tantowi boleh menggauli pengikut perempuan manapun yang ia kehendaki. Untuk meyakinkan para pengikutnya, Tantowi mengajarkan bahwa hubungan seksual itu adalah bentuk ritual penyucian diri. Parahnya lagi, Tantowi merekam adegan-adegan seksualnya dengan para pengikutnya. 4. Kerajaan Lia Eden. Lia Eden pun menjadi kontroversial lantaran aliran kepercayaan yang dibagikannya menganut 3 agama samawi yakni Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Ia menyatukan agama-agama besar lainnya termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu, dikutip dari Wikipedia. Awal mula pada tahun 1997. Lia Eden mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Hal tersebutlah yang menjadi dasar ajarannya saat ini. Lantas pada pertengahan tahun 2000, Lia Eden mendeklarasikan agama Salamullah. Dia secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi. Adapun Lia Eden meyakini para pengikutnya yang tergabung dalam komunitas Eden bahwa dirinya adalah seorang Imam Mahdi, sosok yang diyakini akan menghancurkan kezaliman di akhir zaman. Lia Eden mengklaim diri sebagai titisan Bunda Maria sekaligus menyatakan putranya, Ahmad Mukti, sebagai Yesus Kristus. Selain itu, kontroversi ajarannya yakni menyatakan syahadat dalam 2 bahasa Arab. Kelompok Lia Eden juga menyebut bahwa mengonsumsi babi adalah halal. Hal lain yang menggemparkan terjadi pada Mei tahun 2015. Salah satunya soal kedatangan UFO. Dia sempat meminta izin kepada Presiden Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mendaratkan UFO itu di Monas. Wanita yang mengaku Rasul Lia Eden ini juga mengingatkan tentang akhir zaman yang terjadi pada akhir Mei tahun 2015. Disebutkan, UFO yang rencananya didaratkan di Monas itu akan membawa Eden dan pengikutnya ke surga.
5. Satria Piningit Weteng Buwono. Agus Imam Solihin alias Agus Moro alias Pape, pemimpin aliran Satrio Piningit Weteng Buwono diketahui telah menjalankan aliran Satrio Piningit yang dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam. Agus juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan di hadapan jamaahnya dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Ajaran Satrio Piningit tersebut menyatakan cukup mengingat Tuhan sama dengan syalat. Selain itu, membayar zakat hanya wajib bagi yang sudah bekerja. Agus juga pernah memerintahkan pasangan suami istri untuk melakukan persetubuhan secara beramai-ramai dalam satu ruangan. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara terhadap Agus Imam Solihin karena melanggar pasal 156A tentang penodaan agama.